Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bisa berkumpul bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini hari Rabu. Seperti biasa, sebelum kita mulai beraktivitas, kita akan membahas kitab Riyadhus Shalihin. Di sini bab 12, yaitu menambah kebaikan di akhir usia. Menambah kebaikan di akhir usia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkaru wajakumun nadir, yang artinya, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir lagi orang yang mau berpikir, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Surat Fatir ayat 37. Ibnu Abbas dan ulama ahli tahqiq berkata, bukankah kami telah memanjangkan umur kalian 60 tahun? Hal ini diperkuat oleh hadis yang insya Allah akan kami sebutkan. Ada yang berpendapat maksudnya ialah 80 tahun, dan ada pula yang berpendapat 40 tahun. Pendapat terakhir ini dinyatakan oleh Al-Hasan Al-Qalabi dan Masruq. Di samping itu, pendapat ini juga dikutip dari Ibnu Abbas. Para ulama meriwayatkan bahwa para penduduk Madinah ketika mencapai usia 40 tahun, maka mereka berkonsentrasi untuk beribadah. Ada lagi yang berpendapat usia balik. Terkait firman Allah Azza wa Jalla, waja'akumun nadir, Ibnu Abbas dan jumhur ulama berkata, sang pemberi peringatan adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang berpendapat yang dimaksud ialah uban. Pendapat ini diutarakan oleh Ikrimah dan Ibnu Uyainah dan lainnya. Wallahu alam. Awalam nu'amirku ma yatadakkaru fihi man tadakkaru wajakumun nadir. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir lagi orang yang mau berpikir, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Ayat ini merupakan celaan dari Allah Azza wa Jalla kepada para penduduk neraka. Dia berkata, bukankah kalian telah hidup di dunia selama bertahun-tahun? Seandainya saja kalian termasuk orang yang dapat memanfaatkan umur dengan benar, niscaya kalian akan memanfaatkannya dengan baik sepanjang usia kalian. Qatadah berkata, sesungguhnya panjang umur dapat menjadi alasan. Oleh karena itu, kami memohon perlindungan kepada Allah dari celaan lantaran panjang usia. Sedangkan Allah Azza wa Jalla telah berfirman, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir lagi orang yang mau berpikir. Padahal ada orang berusia 80 tahun. Diriwayatkan hadis marfu dari Ibnu Abbas, saat hari kiamat kelak akan dikatakan, di mana orang-orang yang berusia 60 tahun?
yaitu umur orang-orang yang disebut oleh Allah dalam firman-Nya, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir lagi orang yang mau berpikir, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Sang penyair berkata, apabila seorang pemuda telah mencapai usia 60 tahun, maka hilanglah masa bersenang-senang dan jiwa mudanya. Dari Qatadah mengenai firman Allah Azza wa Jalla, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Allah menjadikan hujah bagi mereka dengan umur dan para rasul. Abdurrahman bin Zaid membaca ini, yaitu Muhammad salah seorang pemberi peringatan di antara para pemberi peringatan yang terdahulu. Surat An-Najm ayat 56. Uban juga termasuk pemberi peringatan karena uban muncul pada usia dewasa yang merupakan tanda yang membedakan antara usia kanak-kanak, yaitu masa bersenda gurau dan permainan. Suisan? Oh, cahaya di alam kubur nanti. Beda. Suisan 2 tuh. Siap-siap itu. Nah, Iya, saya peringatan. oh iya. Bijil uban tuh. Peringatan dari Allah. Ada budak tulisan kiamat. Bagi pemiliknya, Tanda-tanda. sang penyair berkata, saya melihat uban termasuk pemberi peringatan kematian bagi pemiliknya, dan cukuplah uban sebagai pemberi peringatan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah ani Nabi qala a'dzarallahu illa mari akhara ajalahu hatta balagha syatna. Dari Nabi SAW yang bersabda, Allah tetap menerima alasan seseorang yang diakhirkan ajalnya sehingga ia berumur 60 tahun. HR Al-Bukhari. Penjelasan para ulama berkata, pengertian hadis ini adalah bahwa Allah tidak akan membiarkan alasan yang disampaikan oleh seseorang yang sudah berumur 60 tahun karena ia telah dilambatkan oleh Allah sampai usia tersebut. Dikatakan azzarar rajulu apabila ia sangat banyak menguakkan alasannya. Maksudnya Allah tidak membiarkan seorang hamba mencari alasan seperti ia mengatakan, seandainya umurku dipanjangkan, pastilah saya melakukan apa yang diperintahkan. Oleh karena itu seyoganya ia beristighfar, melakukan ketaatan dan menginginkan untuk akhirat secara maksimal. Umar rela menggolongkan diriku dalam kelompok sahabat-sahabat tua yang pernah mengikuti perang Badar. Maka sebagian dari mereka ada yang merasakan sesuatu dalam hatinya. Lalu ia berkata, mengapa orang ini dimasukkan bersama kita, padahal kita mempunyai anak-anak yang sebaya umurnya dengannya? Kemudian Umar menjawab, sesungguhnya itu hanya yang kalian ketahui. Kemudian pada suatu hari Umar memanggil saya. Lalu beliau memasukkan saya bersama kelompok orang-orang tua tersebut. Saya tidak mengerti bahwa Umar memanggil saya pada hari itu, tak lain untuk memperlihatkan saya kepada mereka. Umar berkata, bagaimanakah pendapat kalian mengenai firman Allah apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan? An-Nasr ayat 1. Maka salah seorang dari mereka menjawab, maksudnya ialah kita diperintah memuji Allah serta memohon ampunan kepadanya ketika kita diberi pertolongan dan kemenangan. Sebagian lain dari mereka diam saja dan tidak mengucapkan sepatah kata. Lantas Umar bertanya kepadaku, adakah demikian juga pendapatmu, hai Ibnu Abbas? Tidak, jawabku. Umar bertanya lagi, lantas bagaimana pendapatmu? Saya menjawab, ayat tersebut menunjukkan tentang ajal Rasulullah SAW yang diberitahukan oleh Allah kepada beliau. Allah berfirman, apabila telah datang pertolongan dari Allah dan kemenangan, hal itu merupakan tanda datang ajalmu. Oleh karena itu bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampunan kepadanya, sesungguhnya Dia Maha penerima tobat. An-Nasr ayat 3. Umar pun berkata, memang yang saya ketahui tentang ayat tersebut hanyalah sebagaimana yang telah engkau sampaikan. HR Bukhari Muslim nomor 114. Penjelasan di dalam hadis ini terdapat keutamaan Ibnu Abbas, keluasan ilmunya, kesempurnaan pemahamannya, dan bukti terkabulnya doa Nabi SAW agar dia diberi pemahaman tentang agama dan diajarkan ilmu tafsir. Betapa banyak orang kecil yang mendapat perhatian dari Allah, maka orang-orang besar butuh kepadanya. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, tidaklah Rasulullah SAW melakukan suatu sholat
pun setelah turunnya ayat apabila telah datang pertolongan dari Allah dan kemenangan, melainkan dalam salatnya beliau selalu membaca Subhanaka Rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Maha suci Engkau wahai Rabb kami seraya memuji kepadamu, ya Allah berilah aku ampunan. Muttafaq alaih. Dalam riwayat lain terdapat di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Aisyah disebutkan Rasulullah SAW ketika ruku dan sujudnya memperbanyak bacaan Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Maha suci Engkau ya Allah wahai Rabb kami seraya memuji kepadamu, ya Allah berilah aku ampunan. Beliau benar-benar mengamalkan isi Al-Quran, maksudnya beliau mengamalkan segala hal yang diperintahkan di dalam Al-Quran, yaitu dalam firman Allah Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan memohonlah ampunan kepadanya. Dalam riwayat Muslim disebutkan Rasulullah SAW sebelum wafatnya memperbanyak bacaan Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, seraya memuji kepadamu saya memohon ampunan kepadamu dan saya bertobat kepadamu. Aisyah berkata, wahai Rasulullah, apa arti kalimat-kalimat yang saya melihatmu membacanya? Beliau bersabda, itu dijadikan sebagai tanda bagiku untuk umatku. Jika saya telah melihat tanda tersebut maka saya membacanya. Beliau membaca surat An-Nasr itu sampai selesai. Dalam riwayat Muslim lainnya disebutkan Rasulullah SAW memperbanyak bacaan Subhanakallahumma rabbihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, seraya memuji kepadamu saya memohon ampunan kepadamu dan saya bertobat kepadamu. Aisyah berkata, ya Rasulullah, saya lihat Engkau selalu memperbanyak bacaan Subhanallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Lalu beliau menjawab, Robku telah memberitahukan kepadaku bahwasanya aku akan melihat suatu tanda untuk umatku. Jika aku telah melihatnya, maka aku memperbanyak bacaan Subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaih. Dan sungguh aku telah melihat tanda tersebut yang dimaksud apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, yakni pembebasan kota Mekah, dan kau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohon ampunlah kepadanya, sungguh dia maha penerima taubat. Inti sari hadis 1. Nabi SAW senantiasa membiasakan membaca tasbih, tahmid, dan istighfar di dalam ruku, sujud, dan pada waktu-waktu dan kondisi-kondisi yang mulia. 2. Ketundukan Nabi SAW terhadap Robnya, bersimpuhnya beliau di hambaannya dan melihat kekurangan beliau dalam memenuhi tugas seorang hamba dan hak rububiyah. 3. Anjuran untuk senantiasa menambah kebaikan di penghujung usia. Surah ke-4 110. An-Anas qala inna allaha taba'al wahya ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi hatta tuwfaya aksyara ma kanal wahya alaihi muttafaqun alaihi. Dari Anas radhiyallahu an berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menurunkan wahyu secara terus-menerus kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafatnya. Pada saat itulah sebagian besar wahyu diturunkan. Muttafaq alaih. Penjelasan: hikmah banyaknya wahyu yang turun menjelang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat ialah untuk menyempurnakan syariat sehingga tidak ada lagi wahyu yang masih tersisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madin. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam itu sebagai agamamu, sebagai agama bagimu. Surat Al-Maidah ayat ketiga.